Sahabat Bundadi, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Kali ini Bundadi akan membahas mengenai mengapa saya merasa begitu tertekan. Ada suatu ilustrasi contoh. Suatu hari ada anak bernama Melani. Ini dia selalu memenuhi idaman ibunya mengenai anak yang sempurna di sekolahnya. Sampai ia mencapai umur 17 tahun, ia menarik diri dari kegiatan-kegiatan sekolah. Tidak mau lagi menerima berbagai undangan pesta, bahkan bersikap masa bodoh ketika nilai-nilainya di sekolah menjadi turun dan menjadi kurang. Namun, ketika orang tuanya bertanya dengan lembut apa yang tidak beres, ia lari menjauh sambil berkata, "Jangan ganggu saya, aku baik-baik saja," katanya seperti itu. Kemudian ada contoh lain lagi, ada seorang remaja bernama Mark. Dia itu berumur 14 tahun. Ia pun bersikap impulsif dan bermusuhan, suka meledak-ledak, suka marah. Di sekolah ia gelisah, sukanya tuh mengganggu orang. Dia tuh selalu mengganggu teman-temannya seperti itu. Bila frustasinya datang, ia akan marah-marah. Ia akan memacu sepeda motornya itu kencang sekali. Bahkan dia seakan-akan itu adalah suatu pelarian dia untuk supaya dia tidak merasa frustasi apa yang telah dia alami. Dan rupanya kenapa mereka berdua sampai seperti itu? Mengapa Melani dan Mark ini menderita bentuk penyakit yang sama? Apakah itu? Mereka mengalami depresi. Ya, memang anak-anak sekolah kemungkinan menderita penyakit yang tertekan seperti itu ya. Jumlah yang lebih kecil menderita depresi berat. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa ada anak yang merasa selalu tertekan di dalam hidupnya? Ya mungkin mereka itu ya mengalami hal yang sebenarnya mereka tidak mampu apa yang mereka mereka kerjakan. Tetapi mungkin orang tua menuntut anak-anaknya untuk sempurna, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua mereka, atau biar dipandang anaknya itu mampu. Tetapi karena mereka merasa tidak mampu apa yang mereka lakukan, akhirnya mereka merasa tertekan, mereka merasa depresi dan rasanya berontak atas apa yang dialaminya. Begitupun juga Mark ini ya, mungkin karena dia di rumah itu kacau, kemudian dia mengekspresikan, akhirnya dia bawa ke sekolah, kemudian dia mulai karena mungkin ya mohon maaf, mungkin orang tuanya suka bertengkar, kemudian tidak mau mengerti si Mark ini. Mungkin dia merasa, wah nggak ada orang yang peduli ya. Rasanya dia mau berontak, mau protes dengan apa yang dialaminya di rumah. Tetapi dia pemberontakannya itu ngawur. Akhirnya dia mulai menggoda-goda teman, membuli-buli teman. Kemudian pokoknya dia cari perhatian supaya dia bisa diterima di lingkungan di manapun, karena dia ingin apapun yang dia lakukan itu, pemberontakan itu bisa diterima di umum ya. Ya, memang hal-hal banyak sekali yang bisa menimbulkan depresi di dalam hidup kita. Kadang-kadang masalah mempunyai dasar biologis, infeksi atau penyakit pada sistem endokrin. Mungkin kita tidak tahu ya, tiba-tiba kita mengalami sakit yang rasanya parah sekali, kemudian rasanya kok nggak sembuh-sembuh seperti itu. Bahkan mungkin ketika kita sakit, kita bahkan
saat kita tidak ada uang, itu yang kadang bisa memicu orang untuk depresi dan tertekan. Atau perubahan keseimbangan hormon dari siklus haid, itu pun juga akan membuat kita ini tertekan. Kadang itu emosional yang tinggi, rasanya tidak bisa menerima apa yang orang lain katakan. Itu adalah hormon yang sering dimiliki oleh kaum perempuan yang sudah mengalami haid. Juga hipoglima, kita mungkin mengalami kadar gula yang rendah, itu pun akan bisa membuat depresi pada diri seseorang. Pengaruh obat-obat tertentu itu pun bisa memicu depresi pada diri orang, mengalami seakan-akan rasanya tertekan. Mungkin ketika kita salah obat, kita minum salah obat ya, tiba-tiba dada kita dredeg ya, bergetar, langsung pucat, kemudian pusing, mual-mual. Nah, itu juga bisa dikatakan mengalami depresi ya. Kemudian keracunan logam atau bahan kimia atau reaksi alergi, diet yang tidak seimbang, itu memicu yang bisa menimbulkan depresi. Lalu apa nanti yang kita akan bahas? Tekanan sebagai penyebab depresi. Apa itu penyebabnya? Kok kita sampai mengalami seperti itu? Sebenarnya penyebabnya apa? Nanti kita akan bahas mengenai hal itu. Salam Bunda Di.